Pada suatu ketika Sunan Kalijaga mengusulkan agar adat istiadat orang Jawa seperti selamatan bersaji dan lain-lain tidak langsung ditentang, sebab orang Jawa akan lari bila ditentang secara keras. Adat istiadat itu diusulkan agar diberi warna atau unsur Islam. Sunan Ampel bertanya atas usulan Sunan Kalijaga itu. Apakah adat istiadat lama itu nantinya tidak mengkhawatirkan bila dianggap ajaran Islam? Padahal itu tidak ada pada ajaran Islam. Apakah hal ini tidak akan menjadikan bid'ah? Pertanyaan Sunan Ampel itu dijawab oleh Sunan Kudus. Saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijaga, sebab ajaran agama Buddha itu ada persamaannya dengan ajaran agama Islam, yaitu orang kaya harus menolong kepada fakir miskin. Adapun mengenai kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada orang Islam yang akan menyempurnakannya. Pendukung Sunan Kalijaga ada 5 orang, sedang pendukung Sunan Ampel hanya 2 orang, yaitu Sunan Giri dan Sunan Derajat, maka usulan Sunan Kalijaga yang diterima. Pada suatu ketika, para wali berkumpul setelah 40 harinya meninggalnya Sunan Ampel. Sunan Kalijaga tiba-tiba membakar kemenyan. Adat kebiasaan orang Jawa yang tidak Islam. Sunan Kudus berkata, membakar kemenyan ini biasanya dilakukan orang Jawa untuk memanggil arwah orang mati. Ini tidak ada dalam ajaran Islam. Sunan Kalijaga berkata, kita ini hendak mengajak orang Jawa masuk Islam. Hendaklah kita dapat mengadakan pendekatan pada mereka. Kita membakar kemenyan bukan untuk arwah orang mati, melainkan sekedar mengharumkan ruangan karena orang Jawa itu kebanyakan hanya mengenal kemenyan bukan wangi-wangian lainnya. Bukankah wangi-wangian itu disukai Nabi? Tapi tidak harus kemenyan, sahut Sunan Kudus. Adakah di dalam hadis disebutkan larangan membakar kemenyan sebagai pengharum ruangan? Tukas Sunan Kalijaga. Wali lainnya hanya diam saja. Sunan Kalijaga memang suka yang aneh-aneh, ujar Sunan Kudus. Tapi janganlah Sunan Kalijaga merendahkan martabat sebagai seorang wali dengan memakai pakaian seperti itu. Sunan Kalijaga memang lebih sering memakai pakaian seperti rakyat biasa. Celana panjang warna hitam atau biru dan baju dengan warna serupa ikat kepalanya hanya berupa udeng atau dester. Di hadapan Allah tidak ada yang istimewa, hanya kadar takwa yang jadi ukuran derajat, bukan pakaian. Lagi pula ajaran Islam hanya menyebutkan kewajiban setiap umatnya untuk menutup aurat. Tidak disebutkan memakai jubah atau sarung. Justru dengan pakaian seperti ini saya dapat bergaul akrab dengan rakyat jelata dan dengan mudah saya dapat memberikan ajaran Islam kepada mereka. Kembali para wali membenarkan pendapat Sunan Kalijaga. Usulan Kalijaga tentang gending dan wayang kulit akhirnya juga disetujui para wali sebagai media dakwah.